juaranya kan seorang sopir bemo, juaranya kan Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, ada Dr. Roni Mere, ada Pak Profesor Pak Frans Lesman, ada Ketua Gemit Ibu Mary Tolimon, ada dari Sekolah Agung Kupang ada Romo Maksi, dan ada banyak tokoh-tokoh lain, ada Bu Rudi Rohi. Baik, selamat malam para pencinta Info Golkar dimanapun berada. Malam hari ini telah hadir di studio Info Golkar Bapak Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Bang Yogi. Selamat malam Bung Lawrence. Ya, terima kasih atas kesediaannya hadir di studio digital Info Golkar. Malam ini kita akan membahas tentang pandemi COVID-19 dan penanganannya beserta peran Partai Golkar dalam menangani pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Timur juga di seluruh Indonesia. Baik, Bung Lawrence dan para pemirsa Info Golkar dimanapun berada. Pertama, saya mengapresiasi dulu nih, ini melalui media ini saya dan Bung Lawrence bisa bicara yang bisa menjangkau banyak orang. Dan ini kerja hebat dari anak-anak muda yang mampu melahirkan Info Golkar. Dan melalui karya ini mudah-mudahan yang kita bicarakan ini bisa dipancar teruskan, bisa disebarluaskan ke banyak pihak di Indonesia dan juga di Nusa Tenggara Timur. Terkait yang tadi sudah Bung Lawrence sampaikan bahwa memang peran COVID-19 ini hari ini kan kita sudah melihat kurang lebih setahun. 2 Maret 2020 adalah kasus pertama ibu dan anak itu dari klaster kafe yang kemudian diketahui positif dan kemudian diumumkan oleh Presiden Jokowi, dan itu mulailah pertama kali kita mendeklarasikan atau paling tidak kita kemudian ada pada tahapan bahwa Indonesia sudah masuk COVID-19. Jadi kurang lebih setahun lalu saat kita membahas ini sudah setahun lalu. Nah, memang pada setahun lewat yang sudah kita jalani semua sepanjang kurang lebih setahun ini penanganan COVID, kita bisa lihat bahwa penanganan COVID di tanah air ya makin lama itu makin kesini semakin baik, Bung Lawrence. Dia punya penanganan COVID itu makin lama makin baik. Kalau dulu itu kita keteteran di bidang testing, hari ini kita sudah makin bagus. Dulu kita cuma mengandalkan rapid darah itu, sekarang sudah antigen sudah jalan, PCR juga sudah bagus. Kemudian kalau dulu itu kita tracingnya susah, sekarang sudah lebih mudah. Orang justru lebih paham bahwa kalau dia bersentuhan sama atau kontak erat dengan orang yang kena, dia bisa segera juga melakukan proses pengecekan status dirinya. Kemudian yang ketiga juga misalnya kalau orang sudah terkena dan dia positif juga tuh orang sekarang lebih tenang. Kalau saya OTG tanpa gejala atau gejala ringan, saya cukup di rumah tinggal makan minum yang teratur, minum obat yang juga sudah banyak kita ketahui itu, minta tenaga kesehatan membantu kita, itu bisa dilakukan di rumah. Misalnya ibu saya juga sekarang sakit COVID misalnya, tapi karena dengan perkembangan penanganan, ibu saya sekarang ditangani di rumah, waktu 71 tahun, ternyata bisa ditangani di rumah tanpa harus ke rumah sakit dan tenaga medis yang kemudian mengecek setiap hari. Demikian pula sekarang bagaimana aspek pencegahan. Kalau tadi itu kita bicara 3T itu kan terkait dengan bagaimana orang kemungkinan kena atau sudah kena itu bagaimana ditangani. Kalau aspek pencegahan itu kan kita tahu yang namanya protokol kesehatan. Orang sekarang lebih sadar lagi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Sekarang orang makin sadar untuk melakukan itu semua dan tidak perlu lagi dipaksa. Karena itu sudah muncul secara personal dan kelompok keluarga dan juga kelompok di lingkungan sekitarnya. Kemudian juga orang sekarang sudah mulai masuk pada fase vaksinasi. Orang sudah mulai divaksin, tenaga kesehatan sudah. Sekarang dia masuk pada petugas publik, guru-guru, TNI Polri, pedagang pasar, di perbankan dan sebagainya. Sekarang mereka juga jurnalis sudah divaksin ya. Seperti juga usulan kemarin juga mulai divaksin. Dan kemudian yang ketiga sekarang untuk aspek hulu ya atau pencegahan ini juga sekarang orang sudah makin aware satu sama lain, saling mengingatkan untuk meningkatkan imunitas tubuh, makan minum yang baik, tidur cukup, olahraga dan seterusnya. Nah, keberhasilan ini Bung Lawrence bisa kita lihat dari 4 parameter yang suka dipakai ketika kita bicara soal PPKM. Pertama, sekarang angka positif makin menurun. Itu berarti aspek di hulunya itu berjalan baik. Kemudian yang kedua, tempat tidur untuk COVID juga sekarang makin sedikit orang yang menggunakan. Saya kemarin dari
dari Jawa Tengah, Jawa Tengah, dari Jogja, dengan informasi juga dari Jawa Barat, juga DKI, dan berbagai daerah lain. Itu mereka juga memang sekarang ini sudah makin baik, karena makin menurun di tempat tidur. Yang begitu juga angka kesembuhan makin bagus dan angka kematian makin menurun. Nah, ini beberapa parameter bahwa memang penanganan selama setahun ini relatif sudah baik karena kerjasama banyak pihak. Di pusat kan kita punya KPCPEN kan. KPCPEN itu Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ketuanya kan Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Di situ ada Satgas COVID, penanganan COVID-nya ada Pak Doni Munardo, ada Pak Menkes Pak Budi Gunadi dan sebagainya. Mereka kerjanya sangat baik di Jakarta untuk koordinasikan semua. Di provinsi juga sama, kita punya, di kabupaten juga kita punya, kabupaten kota. Dan sekarang kan ide Pak Jokowi kebijakannya sampai pada level mikro, itu juga jalan bagus. Nah ini jadi secara umum, Bung Lorenz, saya lihat penanganan selama setahun ini sudah makin bagus dan ini oke sekali. Ya. Nah ini dalam kapasitas Bang Dorki selain sebagai Wakil Ketua Komisi 9 di DPR RI, juga sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah akhir-akhir ini Partai Golkar dinilai oleh publik cukup gencar dalam urusan penanganan COVID, mulai dari sayembara gagasan ide, menulis. Nah, sekarang malah gencar yang sedang dipersiapkan, sedang dilakukan di seluruh NTT adalah sayembara dalam bentuk video. Ini bisa dijelaskan apa target yang dicapai? Ya, jadi tentu kalau kita lihat penanganan COVID ini kan memang ada peran pemerintah, ada peran DPRD, ada peran lembaga-lembaga publik yang itu bersifat luas. Tapi juga tidak bisa kita lupakan bahwa ada juga peran dari orang per orang, ada peran dari kelompok-kelompok kecil, orang-orang yang mungkin juga kecil dan selama ini kita jarang mendengarkan, yang buat Partai Golkar juga kita nampaknya perlu mendengarkan suara mereka. Jadi kalau kemarin itu kalau kita lihat di lomba menulis sayembara, menulis gagasan konkret itu kan, juaranya kan seorang sopir bemo. Betul. Dan itu kalau kita menilai, yang menilai itu adalah sekelompok tokoh-tokoh hebat yang menangani COVID. Ada Dr. Romi Mere, ada Pak Profesor Frans Lesman, ada Ketua Gemit Ibu Mary Polimon, ada dari Keuskupan Agung Kupang ada Romo Maksi, dan ada banyak tokoh-tokoh lain, ada Bung Rudi Rohi, dan tokoh-tokoh Golkar tentunya antara Pak Frans Sarong, Bung sudah satu juri ya, kemudian Pak Tony Kren dan sebagainya. Misalnya tokoh-tokoh yang terlibat di LSM ada Pak Vincent Bureni, ada Bu Libi. Nah, dari saya lihat cerita dan suara dari lapangan itu kita bisa melihat bahwa kita bisa belajar dan juga bisa kita ambil menjadi bagian dari keputusan politik yang Golkar dorong melalui fraksi di tingkat 2, tingkat 1 dan di pusat, dan itu membuat semua orang menjadi bagian yang terlibat dan bisa langsung dalam proses program penanganan COVID. Nah hari ini kalau kemarin kita mulai dengan lomba menulis, ada kurang lebih hampir 800 tulisan. Hari ini kan kalau kita lihat sudah 4.000-an lebih, mungkin cuma 5.000 sekarang orang bersuara. Mungkin akan bertambah terus menerus kalau kita juga nanti mendengar dari kelompok diaspora. Di luar NTT ada di luar NTT. Nah, dari suara-suara yang berkembang ini kita ingin mengambil ide-ide yang mungkin kita tidak pikirkan tapi rakyat pikirkan, yang itu dalam skala mikro rakyat buat di tingkat rumah tangganya atau mungkin lingkungan sekitarnya, yang kalau kita lihat itu penting bisa kita adopsi menjadi kebijakan lebih besar di kabupaten atau di tingkat provinsi bahkan negara ini. Nah itu yang Golkar lakukan karena kami melihat bahwa orang punya banyak mimpi, punya banyak pikiran, punya banyak juga praktek lapangan tentang penanganan COVID yang mungkin saja itu bisa kita adopsi dan bisa kita pakai menjadi kebijakan di pemerintah. Jadi topiknya rakyat bicara, Golkar mendengar. Betul. Jadi kalau yang kedua itu kan yang kalau video itu kan Bung Lorenz sama-sama ketahui kan itu rakyat bicara, Golkar mendengar. Nah setelah rakyat bicara, Golkar mendengar itu kita lihat yang terbaik, yaitu kemudian kita teruskan pada yang berwenang untuk mereka bisa eksekusi. Untuk closing statementnya Bang Melki, mungkin ada pesan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, juga masyarakat seluruh Indonesia ketika menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini juga kita belum tahu kapan berhentinya. Ya, pertama dalam hal kita merespon COVID ini, yang utama dan paling penting adalah bagaimana menjaga imunitas dan juga kondisi tubuh pribadi maupun lingkungan terdekat. Baik itu kalau suami istri, berarti istri dan suami, anak-anak, juga mungkin keluarga yang tinggal dalam rumah. Nah, kayak kita juga yang tadi kesini kan, kita semua yang duduk di sini, baik juga para kru ini kan semua kan dapat swab juga. Jadi kita yang hadir di tempat ini juga itu bagian dari kita
saling menjaga diri itu kita memastikan status kesehatan dari kita masing-masing. Ya. Bung Lawrence juga di swab kan, Di swab. saya juga di swab sebelum kita berjalan dan kemudian sampai ke tempat ini. Nah, di swab itu memastikan bahwa Bung Lawrence sehat, saya sehat, jadi kita memang sama-sama sehat. Dan memang kita dalam rumah, di lingkungan kita dengan tetangga, dengan sekitar kita. Nah, kalau kita saling tahu status kesehatan itu, minimal kita saling menjaga diri dulu. Jadi, yang paling utama dari COVID ini adalah menjaga diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dekat agar sehat dulu. Ini yang utama. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan kemudian protokol kesehatan itu mutlak harus dilakukan. Nah, karena kita sudah tadi tes, kita sama-sama sehat, kita jaga jarak, kita bisa bicara seperti ini, tapi dalam jarak. Dan kita sudah sama tes bahwa tadi kita swab antigen tadi kan kita semuanya sama-sama tidak reaktif ya, berarti kita tidak terkena COVID melalui tes tadi. Nah, jadi pertama itu jaga diri dan keluarga, yang kedua jalankan protokol kesehatan dengan ketat ya. Dan yang ketiga tentu untuk kita semua bahwa apabila ada yang terpapar, baik diri sendiri, keluarga dekat, tetangga, teman itu, jangan kemudian panik. Karena panik itu pasti menurunkan imunitas kita dan itu membuat penyakit ini makin merajalela. Jadi kalaupun kita kena itu, yang paling pertama adalah segera konsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat. Cari dari situ dan mintalah mereka panduan-panduan, kita ngecek kondisi tubuh kita. Kita masuk kategori itu OTG tanpa gejala atau gejala ringan, itu bisa diisolasi mandiri di rumah. Kalau anda kata dia gejala sedang atau berat bahkan kritis, itu sudah pasti harus masuk rumah sakit yang menjadi rujukan COVID. Tidak semua rumah sakit, tidak semua fasilitas kesehatan kita itu mampu menangani COVID. Di tahap awal, tapi kalau sudah masuk kategori OTG, oke, isolasi mandiri di rumah, ringan dulu, oke. Tapi kalau sudah masuk gejala sedang, berat atau bahkan kritis, itu sudah pasti harus masuk rumah sakit dan itu harus di rumah sakit sampai menangani COVID karena mereka yang punya peralatan dan kemampuan ke sana. Itu saja Bung Lawrence kepada kita semua. Yang pasti jaga kesehatan diri, hidup yang teratur, tidur yang cukup, makan minum yang oke. Kalau pagi ada matahari, upaya untuk berjemur. Kalau ada kesempatan olahraga, mau jalan kaki boleh, mau bersepeda boleh, yang penting ada olahraga. Dan tentu jangan stres ya, jadi pikiran mesti tenang sehingga imun kita tetap terjaga. Karena penyakit ini yang utama yang mau kita lakukan itu adalah kita mesti mencegah kita sakit itu dengan cara imunitas tubuh kita tingkatkan, dan yang kedua tentu menghindari berbagai kemungkinan kita terkena dengan bersentuhan di banyak orang dan di tempat kerumunan yang ramai. Baik, terima kasih Bang Melki Lakalena, Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, atas luangan waktunya pada malam hari ini untuk masyarakat dan para pencinta info Golkar dimanapun berada. Terima kasih. Salam sehat Bang Melki. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, para pencinta info Golkar dimanapun berada, demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama Bang Melki Lakalena dalam acara penanganan COVID-19 dan peran Partai Golkar. Selamat malam untuk kita semua, salam sehat.